Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, di kesempatan kali ini, kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar ya. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN, insya Allah akan berjalan selama 2 jam sampai jam 11, insya Allah. Oke, kita masuk ke Bahasa Indonesia dulu aja ya. Nah, oke, kita masuk. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait bagaimana membuat indeks, kemudian yang kemarin itu ada tentang sastra Melayu ya, salah satu sastra lama. Selanjutnya, pekan lalu kita membahas mengenai wawancara, bagaimana tahap-tahap dalam wawancara dan bagaimana menjadi wawancara yang baik. Kemudian bagaimana menulis hasil laporan wawancara, dan juga fungsi imbuhan ya, imbuhan memperkan. Apa sih fungsi afiks dari imbuhan memperkan itu dan memperi. Nah, untuk malam hari ini saya berencana kita bagi ini ya. Jadi malam hari ini saya ingin kita membahas soal latihan untuk bab ini bersama-sama. Nah, kemudian saya akan melanjutkan. Jadi PPKN-nya saya mulai lebih awal gitu, untuk mengejar waktu yang sebelumnya. Kan di pertemuan pertama saya belum, posisinya belum menjadi guru PPKN-nya teman-teman ya. Nah, di pertemuan kedua itu baru diinformasikan bahwa saya adalah juga merangkap sebagai guru PKN di kelas ini. Jadi untuk supaya imbang gitu kan, sekarang kan pertemuan 4, kalau dari catatannya kan PKN-nya pada malam hari ini jadi pertemuan 3 kan, pertemuan 3. Sedangkan Bahasa Indonesia sudah pertemuan 4. Nah, makanya saya akan coba membagi. Jadi PKN-nya lebih awal kita mulai, kemudian nanti Bahasa Indonesia-nya lebih diakhiri gitu ya, diakhiri lebih cepat, supaya sama-sama nih posisinya sebagai posisinya jadi Bahasa Indonesia di pertemuan keempat, dan PKN-nya juga pertemuan keempat gitu. Bagaimana menurut teman-teman? Suara saya kedengaran kan? Oh, waalaikumsalam Mbak Nila. Oke. Gimana, setujukah? Mbak Salsabila setuju ya. Yang lain Mbak Nila dan Mbak Atun dan Mbak Maya, Neng Lili.
Oke, yang lain setuju juga kan? Halo, tes. Neng Lili hadir? Mbak Maya, Mbak Atun, dan Mbak Nila? Apa jangan-jangan suara saya nggak kedengeran nih? Setuju. Yang setuju cuman Mbak Salsabila ya. Yang lain, walaupun tidak bersuara, insya Allah setuju ya. Jadi, kita sama-sama membahas latihan soal untuk bab 7 atau bab pertama di semester awal. Oh, suara saya kecil banget ya. Sekarang gimana? Maaf nih, saya lagi di lab, jadi agak kurang bersuara kenceng, soalnya banyak teman-teman. Sekarang gimana teman-teman? Mbak Maya, sudah lumayan kedengaran atau gimana? Udah lumayan ya? Oke. Kita sama-sama jawab nih. Pertama itu teman-teman ada yang buka ininya nggak sih? Oke, nah di sini kan ada ini ya, ada pilihan ganda. Kita jawab sama-sama. Nomor 1 ini diawali dengan teks ya. Diawali dengan teks. Ada yang mau baca nggak? Padi transgenik diuji dari daerah tropis. Mbak Maya mungkin boleh membaca. Oh, Mbak Salsabila, oke ya. Dari awal, dari padi transgenik sampai jingga. Kelihatan ya? Oke. Kalau gitu Mbak Salsabila, boleh nggak? Nanti saya gedein. Kalau gini gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Dewi. Oke, Mbak Salsabila ya. Sekarang udah kelihatan kan? Oke. Baca ya. Ya, selamat malam. Boleh Mbak dibaca. Jadi alurnya, halo, halo. Udah kedengaran. Nah, ini ya alurnya dari sini ke sini.
Kemudian ke sini. Ya, jadi dari atas sini, kemudian di sini. Ya, dari situ, Mbak. Oke, makasih Mbak Salsabila. Udah, makasih Mbak. Makasih ya. Nah, itu tadi ya, teks padi tentang tanaman padi transgenik. Oke, kita sama-sama menjawab nomor 1 dulu ya, nomor 1 dan nomor 2. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu. Waalaikumsalam Mbak Afu dan malam Mbak Ari. Oke, kita baca ya nomor 1. Padi golden rice merupakan padi hasil. Jadi ini dijawab berdasarkan teks yang Mbak Salsabila sudah bacakan ya. Nah, jawabannya yang lebih tepat apa nih? Oke, kata Mbak Dewi C. Yang lain? Ada yang jawab A, ada yang jawab C.
Oke, Mbak Salsabila menjawab A, yang lain mau jawab C. Yang lain ini yang nggak menjawab apa nih jawabannya? Abstain? Jawabannya adalah, oke, kita lihat dari jawaban. Golden rice itu merupakan padi hasil yang lebih tepatnya adalah A ya, rekayasa genetika. Itu sumbernya ada di ini ya. Kita lihat di paragraf ini. Nah, untuk tidak lanjut terhadap golden rice. Joko menyebutkan uji coba produk rekayasa genetika itu, berarti yang dimaksud adalah padi transgenik ya. Oke, ada juga di paragraf, iya benar, lebih tepatnya di sini langsung aja. Golden rice merupakan padi transgenik, berarti adalah rekayasa genetika, benar. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Keunggulan padi golden rice adalah, ada di paragraf terakhir juga nih. Oke, Mbak Salsabila menjawab C. Yang lain? Semua, oke, semua seragam C ya. Oke, benar sekali. Ada gampang ya, kita bisa lihat di sini. Yang mengandung beta karotin dan sejumlah senyawa karotenoid lainnya. Oke. Jadi saya titik A. Coba ya, saya tandain. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya adalah rekayasa A. Kemudian nomor 2 adalah C. Oke, nomor 3. Kita melangkah ke nomor 3. Kalimat pertanyaan yang jawabannya tidak ada dalam teks adalah, disebut apakah padi transgenik itu, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mendapat varietas yang bisa dibasarkan, kemudian mengapa padi transgenik harus melalui fasilitas uji terbatas milik Balitbank, berapakah rencana harga untuk pemasaran padi rekayasa genetik itu, kemudian yang ke pilihan E, kandungan apa saja yang terdapat dalam padi transgenik. Oke, jawabannya adalah D. Oke. Melek semua ini berarti ya, langsung jawab. Yang lain semoga melek juga ya. Yang aktif cuma Mbak Atun, Mbak Dewi, dan Mbak Salsabila nih dari tadi nih. Oke, jawabannya adalah D. Karena kita tidak mendapatkan topik terkait dengan rencana harga atau harga ya. Jadi ya, oke, ya, melek ya Mbak Maya. Ya makanya hari Senin itu siap-siap aja
ngopi gitu sebelum masuk ke kelas supaya tidak membosankan. Oke. Sip. Kemudian kita melangkah ke nomor 4. Berikut ini yang bukan. Oke, perhatikan kata bukan istilah pertanian. Wah, keren ya. Nyambi-nyambi. Ya, yang apa? Yang mendengarkan, menyimak sambil bekerja, semoga lancar pekerjaannya. Oke, yang bukan istilah pertanian kira-kira dari 5 pilihan ini ada persemaian, bibit, tumpang sari, genetika, dan palawija. Kira-kira yang tidak termasuk di sini apa? Mbak Atun menjawab D. Oh, oke. Iya, intermezzo ya. Oke. Ya, perbedaan makna ini ya, makna kata ngombe. Oke. Next kita pindah ya ke pertanyaan keempat, yaitu yang bukan istilah pertanian di sini adalah Mbak Atun menjawab D. Yang lain? Jawabannya adalah E. Wah, banyak yang jawab E ya. Nah, istilah pertanian. Sekali lagi ya. Istilah pertanian yang bukan istilah pertanian. Jadi, jawabannya adalah yang paling tepat di sini adalah genetika. Benar tadi Mbak Atun. Oke, ya benar sekali. Ya udah sepakat. 5 belum. Kita tadi masih jadi kita membahas yang ini ya. Nomor 4 dulu. Ya, kita move ke nomor 5. Ya, gara-gara ngombe. Oke, untuk nomor 5 berarti sepakat semua menjawab E? Apa gimana nih? Oke, sepakat. Kita lihat istilah berikut yang bukan. Sekali lagi ada kata yang bukan. Istilah di bidang pertanian. Jawabannya adalah
Waalaikumsalam Mbak Putri. Ya. Oke. Jadi udah melek semua nih, soalnya jawabannya kompak. Oke deh. Kita move ke nomor 6. Daftar kata atau istilah yang penting terdapat dalam buku disebut. Beragam nih. Oh, nggak kelihatan ya? Wait. Sekarang gimana, Mbak? Oh, nggak kelihatan. Oke, nomor 6. Daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku. Sekarang gimana? Kelihatan kan? Ya udah ya. Nah, jawabannya apa nih? Nomor 6 jawabannya? Ada yang menjawab D. Ada yang jawab B. Mbak Dewi C. Oke. Jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah D, indeks. Nah, indeks itu adalah kumpulan daftar istilah atau kata yang sudah kita pelajari kemarin ya. Bibliografi ini nama lain dari daftar pustaka. Jadi merupakan daftar pustaka sudah pasti tahu ya. Jadi kayak berupa daftar rujukan atau karangan terkait dengan buku atau karangan yang dipakai sebagai rujukan dalam menulis atau menyusun buku tersebut. Oh, halo Mbak Putri. Ini oke, kita move ke nomor 7 ya. Pernyataan yang tidak tepat, ada kata tidak tepat di sini. Untuk istilah indeks adalah ini mudah sekali ya, ketebak banget nih pilihannya, yaitu adalah A. Oke, semua sepakat A. Yaitu tidak menginformasikan, ada kata tidak menginformasikan. Padahal ya fungsinya indeks adalah sebagai informasi, menginformasikan istilah-istilah plus nomor halaman setiap di mana istilah tersebut terdapat dalam buku itu gitu ya. Jadi yang tidak tepat di sini adalah A. Nomor 6 adalah delta. Untuk Mbak Putri, nomor 6 itu yang lebih tepatnya adalah indeks. Karena istilahnya itu daftar kata atau istilah itu dikenal dengan istilah indeks, daftar indeks. Nama lain dari daftar istilah. Oke,
Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Berikut ini yang bukan tergolong ciri-ciri hikayat. Ingat sekali lagi, yang bukan. Nah, jawabannya kira-kira apa? Adalah yang lain? Oke, semua sepakat deh ya. Ya oke deh, benar sekali, berarti nggak usah dibahas. Jadi dari segi pengertian kan kita ketahui bahwa hikayat itu adalah cerita panjang yang bahannya diambil dari kehidupan istana yang dihubungkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi dongeng lah ya, seperti dongeng. Selanjutnya dalam karya sastra Melayu klasik, seperti ini sastra lama, penulisan huruf C dan Y ditulis modelnya apa? Ini pilihannya. C, pilihan A itu C dan J, atau T, J dan Y, atau T, C dan Y, atau D itu adalah T, J dan J, atau C dan J. C dan J ini. Berarti kalau dari pilihan ini E dan A itu udah gugur, soalnya udah sama gitu pilihannya ya. Jawabannya adalah oke, sepakat delta. Oke. Iya, betul. Benar sekali. Nggak usah dibahas. Nah, ini lagi. Tak baik mempermainkan orang tua seperti itu. Nah, makna mempermainkan dalam kata mempermainkan di sini adalah apa? Sepuluh di sini adalah, ayo, ada yang jawab E, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Nomor 10 Mbak Atun. Ini. Tak baik mempermainkan orang tua seperti itu. Makna imbuhan memperkan pada kata mempermainkan di dalam konteks kalimat ini adalah, jawabannya apa? Ada yang jawab E, ada jawab A, ada jawab B. Nah, kita telusuri lah ya, kita sama-sama bahas nih, soalnya variatif jawabannya. Nah, yang sesuai yang kita pelajari sebelumnya yaitu fungsi dari imbuhan memperkan. Fungsi makna imbuhan memperkan itu ada 3.
Yaitu pertama, menyatakan kausatif atau menyebabkan terjadinya proses gitu ya. Kemudian yang kedua itu, fungsi yang kedua adalah menjadikan sebagai atau menganggap sebagai. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan intensitas. Jadi kata mempermainkan di sini fungsi imbuhan memperkan pada kata mempermainkan di sini yang lebih tepatnya adalah A. Menjadikan bahan. Kita kalau mau ini uji aja, tak baik menjadikan bahan permainan orang tua seperti itu. Cocok nggak? Kalau kita jawab B, menjadikan dapat di. Tak baik dipermainkan orang tua seperti itu. Aneh ya? Menjadikan supaya tak baik mempermainkan, maksudnya di sini supaya bermain atau supaya bermain orang tua seperti itu. Tidak cocok. Selanjutnya menjadikan ini tidak, kalau berbicara berarti kayak kata kerja sedang intensitas mungkin ya. Nah ini enggak cocok gitu. Jadi jawabannya A. Sepakat ya? Hitam ini maksudnya apa Mbak? Abu, hitam. Coklat. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 11 ya. Berikut ini hal-hal yang tidak diperhatikan, yang tidak harus diperhatikan dalam persiapan melakukan wawancara adalah oke, benar sekali. Udah sepakat semua A ya. Ini udah jelas banget pakaian seadanya. Kemudian nomor 12, tujuan melakukan wawancara adalah untuk memperoleh hal berikut kecuali. Jadi cari yang bukan sebagai tujuan wawancara. Jawabannya di sini apa? Ada yang A, kebanyakan pilih A, ada yang pilih B. Oke, saya bahas ya. Nah, di sini tujuan seseorang mengadakan wawancara adalah pertama itu sebagai bahan informasi. Kemudian sebagai bahan opini. Maksudnya di sini bahan opini misalnya menanyakan pendapat narasumbernya terkait kejadian yang sedang berlangsung. Seperti itu. Terus bahan cerita. Bahan cerita ini misalnya kita mengangkat satu topik, kemudian kita berbicara dengan yang ahli pada topik tersebut. Maka hal itu juga bisa dijadikan sebagai bahan cerita. Atau misalnya kebiasaan-kebiasaan orang kayak seperti artis atau kebiasaan-kebiasaan pemimpin-pemimpin kita kita tanyakan dalam kegiatan wawancara, kemudian dituangkan dalam bahan cerita di hasil wawancara. Kemudian tujuan selanjutnya adalah bahan biografi. Ini jelas kalau misalnya kita mau mewawancarai orang, kemudian kita mau tahu sejarah kehidupannya, ya bisa sebagai bahan biografi untuk penulis ya.
Selanjutnya bahan laporan. Jadi yang tidak terlalu menggambarkan tujuan melakukan wawancara adalah bahan pengetahuan. Tuh. Gimana? Sepakat? Oke, untuk selanjutnya nantinya ini kita akan pelajari, kita masuk ke bab baru ya, mengenai temanya itu kependudukan. Kita berbicara nanti bagaimana itu, apa itu fakta dan opini. Kemudian bagaimana memberikan kritik. Mencari bagaimana memahami kutipan ya, mencari sumber kutipan. Dan ada materi puisi lagi. Nah, itu akan kita bahas insya Allah pertemuan berikutnya. Karena pada malam hari ini saya akan mengisi PKN selama 2 kali pertemuan ya. Itu. Sebelum kita masuk ke PKN ada yang ingin ditanyakan nggak? Ke depan nanti kita akan masuk ke bab baru. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, PKN ini insya Allah kita sampai jam 11. Real time-nya itu sampai jam 11. Kan setiap pertemuan itu 1 jamnya 40 menit. Nah, ini kita mulai lebih awal. Oke. Gak ada pertanyaan ya, saya masuk saja untuk PKN ya. Oke, saya buka ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran PKN ya. Insya Allah nanti kita akan menjalankannya sampai jam 11 insya Allah. Jadi teman-teman mohon siapkan mental supaya tidak tidur. Tidak, kalau merasa ngantuk ya bolehlah menguap.
Sudah siap ya? Sebelum memulai, mungkin kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa berguna untuk kita ke depannya. Jadi teman-teman boleh merenggangkan otot-otot pinggangnya dulu biar tidak bosan. Boleh sambil mendengarkan, sambil ngeringin rambut, boleh Mbak. Waalaikumsalam Mbak Jayanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, pekan lalu itu kita membahas mengenai hukum keadilan dan ketertiban. Bagaimana apa itu hukum, pengertian hukum menurut para ahli, selanjutnya kemudian keadilan, bagaimana keadilan itu gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem hukum nasional. Nah, iya bener Mbak, ini namanya sekolah luar biasa. Sekolah sambil mengerjakan hal lain, jadi keren nih. Jadi ya mahasiswa lagi, siswanya multitasking, sambil kerja, sambil belajar, sambil melakukan aktivitasnya masing-masing gitu. Di sini mah bebas, soalnya gurunya pun mau menegur kan nggak bisa. Sambil ngunyah boleh supaya nggak ngantuk, sambil ngombe kopi tadi ya, ngombe susu. Iya, amin. Semoga teman-teman semua nanti pada sukses. Setelah ini bisa mengabdi sama negara, memberi nilai lebih. Jadi pulangnya tuh lebih ada nilai plusnya gitu. Tidak hanya sebagai pekerja saja, tetapi ada nilai plus dari apa yang teman-teman sudah raih di sini. Ya. Oke. Nah, sistem hukum. Berbicara mengenai hukum ya. Di setiap negara itu memiliki sistem hukum berbeda-beda sesuai sesuai yang berlaku di negaranya masing-masing. Nah, kalau kita yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sistem hukum nasional. Berbicara nasional berarti terkait dengan hukum di Indonesia gitu ya. Nah, hukum di Indonesia itu yang kita ketahui itu adalah sistem hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang asasnya atau pedomannya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dasar bagaimana hukum di Indonesia itu dibuat itu berdasarkan aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah teman-teman bisa lihat di layar, ada namanya di sini nama undang-undangnya ya. Nama undang-undang Nomor 8 tahun 2012 ini
perihal pemilihan umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 terkait dengan parpol. Nanti ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bisa juga dilihat di kitab undang-undangnya gitu ya. Ini hanya beberapa contoh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kalau berbicara undang-undang, kita pasti ini ya, merasa banyak banget nih undang-undang. Nah ya emang seperti itulah aturan gitu, banyak hal-hal yang mesti diatur, makanya ya banyak juga yang tercipta. Itu makanya setiap apa yang sudah kita buat, konsekuensinya misalnya kita melanggar aturan yang ada ya harus dipertanggungjawabkan. Dasar penghukumannya pun juga pasti sudah jelas gitu ya, terkait dengan undang-undang ini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di luar undang-undang atau misalnya melanggar undang-undang, maka kita akan terjerat hukuman sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan terkait undang-undang itu. Nah, sistem hukum di dalam suatu negara itu berlaku positif ya, maksudnya itu adalah sistem hukum yang ada di negara tersebut berlaku untuk seluruh warga negara yang berada dalam negara tersebut, dan berlakunya itu pada saat sekarang gitu. Ketika undang-undang itu berlaku, maka sistem hukum pun berlaku. Apa sih tujuan dari sistem hukum itu? Tujuan dari sistem hukum adalah mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat dalam suatu negara. Oke, berbicara hukum, kita lihat di sini. Klasifikasi hukum ada 9 klasifikasi. Ada berdasarkan sumber, berdasarkan bentuk, berdasarkan tempat, berdasarkan waktu, berdasarkan cara mempertahankan, berdasarkan sifat, berdasarkan wujud, dan berdasarkan isi. Nah, kita kulik satu-satu. Berdasarkan sumber. Nah, terdiri dari hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Nah, hukum undang-undang itu apa sih? Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan yang ada di perundang-undangan. Kemudian hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan itu adalah hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Jadi yang norma-norma kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Seperti itu. Ya, salah satunya bisa dikatakan seperti itu. Adat istiadat. Selanjutnya, hukum traktat. Hukum traktat itu adalah hukum yang ditetapkan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara. Jadi, perjanjian kalau misalnya antar negara berarti ada negara satu dan negara lain. Biasanya kan kita kenal istilahnya perjanjian bilateral. Nah, itu aturan-aturan yang terkait perjanjian bilateral, atau misalnya lebih dari 2 negara berarti multilateral ya. Perjanjian multilateral
Nah, itu aturannya itu berdasarkan hukum traktat. Selanjutnya hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi itu adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Jadi terkait dengan hal-hal mengenai ketetapan hakim ya. Kalau misalnya saya menjelaskannya terlalu cepat, mohon dikoreksi. Jadi saya yang melambatkan tempo. Selanjutnya, hukum berdasarkan bentuk. Ada namanya hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, di sini ada nih pembagian lagi. Oke, direm ya. Nah, klasifikasi hukum yang kedua adalah berdasarkan bentuk. Ada namanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis ini ada lagi nih pengklasifikasiannya, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan atau kodifikasi, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, dan teratur, dibukukan. Sehingga jadi udah valid dan tidak bisa diganggu-gugat lagi karena sudah dibukukan gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah contoh kodifikasi di sini adalah KUHP, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau udah dibukukan berarti itu masuk dalam kategori hukum kodifikasi. Hukum tertulis terkodifikasi. Selanjutnya, hukum tertulis tidak terkodifikasi. Maksudnya di sini adalah hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis. Maksudnya di sini ya disusunnya berdasarkan case-nya. Misalnya di sini ketika misalnya dibuat perjanjian antar negara, maka perjanjian itu tertulis tetapi tidak sistematis ya, tidak runut karena dibuatnya ketika perjanjian itu berlangsung. Nah, contohnya di sini adalah perjanjian bilateral. Seperti itu. Misal nih, Indonesia melaksanakan perjanjian dengan Malaysia terkait misalnya batas negara atau jangan batas negara, terkait misalnya hubungan penjualan ekspor atau kegiatan ekspor impor. Nah, ada aturan yang disusun dan disepakati bersama. Ketika hasil kesepakatannya itu dibuat di perjanjian bilateral, maka perjanjian itu tuh tidak dibukukan. Tidak dibukukan maksudnya di sini adalah tidak disusun secara sistematis. Jadi misalnya ya, kita buka kitab atau perjanjian bilateral ini, di situ tidak disusun perjanjian bilateral dengan Malaysia, kemudian misalnya Singapura, Amerika dan segala macam, tidak disusun berdasarkan itu gitu. Tetapi menyangkut perjanjiannya saja, umumnya saja, dan disimpan begitu aja, nggak dibukukan secara seperti KUHP kan kita bisa lihat banyak aturan-aturan di dalamnya nih. KUHP pasal ini, nomor ini dan segala macam runut gitu. Nah, ini fleksibel.
Ya, itu tadi yang saya jelaskan ya Mbak Dewi. Seperti misalnya perjanjian terkait aturan perdagangan, ataupun ya bisa juga salah satunya ya batas wilayah. Oke, lanjut ya. Contoh selanjutnya adalah hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis jelas ya, jadi tidak tertulis. Jadi tahu sama tahu gitu. Apa contohnya adalah hukum adat. Selanjutnya adalah berdasarkan tempat. Nah, ini terbagi 3. Kita lihat di sini adalah hukum nasional. Berarti kalau berbicara hukum nasional yang berlaku di negara itu saja. Hukum internasional ya berlaku universal, namanya universal ya. Namanya internasional berarti mengglobal, mendunia. Jadi universal. Selanjutnya hukum asing. Apa itu hukum asing? Adalah hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Berarti hukumnya maksudnya di sini hukum yang berlaku di Amerika, hukum yang berlaku di Malaysia, hukum yang berlaku di negara-negara lainnya gitu. Itu dari sudut pandang Indonesia itu adalah hukum asing. Selanjutnya, berdasarkan waktu berlakunya, yaitu terdiri dari hukum positif atau ius constitutum. Ius constitutum. Yaitu, apa sih maksud dari hukum positif itu? Yaitu hukum yang berlaku sekarang pada suatu masyarakat tertentu di negara tertentu. Berarti kalau di sini Indonesia, contohnya ya, hukum Indonesia adalah hukum yang berdasarkan Undang-Undang 1945, Undang Dasar 1945 ini. Hukum negatif atau dikenal sebagai ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Ada kata diharapkan di sini, berarti maksudnya adalah masih perencanaan. Nah, contohnya di sini RUU. Selanjutnya hukum asasi ya atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku selamanya, berlaku di segala waktu, segala bangsa, segala tempat lah. Biasa kan kita dengar istilah itu mah hukum alam gitu ya. Oke. Selanjutnya, berdasarkan cara mempertahankan. Nah, ini klasifikasi hukum yang kelima ya, berdasarkan cara mempertahankan, terdiri dari hukum material dan hukum formal. Apa itu hukum material? Adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang dibolehkan maupun yang dilarang. Di sini contohnya adalah
saya belum tulis, yaitu hukum pidana, hukum dagang, dan hukum yang lain. Kemudian hukum formal. Apa itu hukum formal? Yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material terkait dengan hukum material tadi. Jadi, tadi kan contohnya ada hukum pidana, hukum dagang, atau hukum perdata. Nah, di hukum formal itu dibuatlah secara lebih formal ya, namanya hukum acara pidana, KUHAP. Ini kita kenal dengan KUHAP, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara. Nah, ini terkait dengan, kalau perdata berarti hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara bisa terkait dengan hukum dagang, seperti itu. Pokoknya terkait hukum lah. Oke, menyimak semua ya ini? Apa saya kecepatan? Tes? Halo? Oke. Pada kena angin ya. Saya kecepat. Oh ya. Oke, saya lambatin temponya ya. Kalau misalnya, oh saya masih mencatat Bu, tungguin. Ya udah, bilang di kotak dialognya gitu ya. Atau saya lagi ini nyimak. Saya datang. Mbak Atun datang, saya pulang berarti. Hehe. Iya ya. Ini kok musim winternya lama banget ini. Oh gitu. Berarti saya temponya gimana, gini aja. Sip, sip. Jadi kalau ada yang nggak jelas, ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya. Nyanyi. Nanti kita tutup dengan nyanyi lah. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini klasifikasi hukum yang keenam yaitu berdasarkan sifat. Oke, lanjut ya. Berdasarkan sifat itu terdiri dari hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Kok dibedakan ya, memaksa dan yang mengatur? Kita lihat apa perbedaannya. Nah, hukum yang memaksa maksudnya di sini adalah hukum yang bersifat paksaan mutlak. Jadi keadaan bagaimanapun harus harus dilakukan gitu. Misalnya jika terjadi pembunuhan, maka sanksinya itu
secara paksa wajib dilaksanakan hukuman. Maksudnya secara paksa di sini adalah ya harus dituntut. Yang orang yang melakukan pembunuhan itu ya harus dituntut melaksanakan konsekuensi dari perbuatannya gitu. Selanjutnya, hukum yang mengatur. Apa itu hukum yang mengatur? Yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Maksudnya di sini adalah seperti hukum waris. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki harta warisan membuat membuat wasiat tentang warisannya, maka ya perjanjian atau wasiat dari warisan itu adalah aturan dalam menjalankan atau membagi hasil warisnya itu kepada ahli waris. Tetapi kalau misalnya tidak dibuatkan aturan sebelumnya dan disepakati bahwa membuat aturan baru, yaitu sesuai kesepakatan keluarga, mungkin dibuatlah aturan ahli waris baru atau aturan pembagian warisan baru gitu. Maka aturan yang baru dibuat itu adalah yang bersifat mengatur antar ahli warisnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah berdasarkan wujud. Ini klasifikasi yang ketujuh. Terdiri dari objektif dan subjektif. Apa itu hukum objektif? Adalah hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Jadi maksudnya adalah hukumnya itu tidak mengenal golongan tertentu atau orang, ini khusus nih, kayaknya kita nggak boleh ngasih. Jadi ngelihat orangnya dulu, kayaknya ini nggak berlaku, ini berlaku nih. Itu maksudnya ya hukum objektif. Kemudian hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif atau bahasa lainnya adalah hak. Berdasarkan isi, yaitu adalah hukum privat dan hukum publik. Kalau dilihat dari private lebih ke perseorangan atau individual. Jadi hukum yang mengatur hubungan antara orang lain dengan yang satu yang menitik beratkan pada kepentingan perorangan atau kepentingan orang yang mengarrange atau membuat aturan tersebut, hukum privat tersebut. Kemudian hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perseorangan atau warga negaranya. Jadi berlaku umum semua, entah itu antar warga negara atau antar negara dan negara. Nah, kita lihat lagi ya. Tadi kan ada kita lihat ada sumber-sumber hukum formal.
Nah, kita tadi berbicara yaitu berdasarkan sumbernya. Ada namanya hukum perundang-undangan, hukum undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi. Nah, kita lihat nih sumber-sumber hukum formal di Indonesia. Ada namanya pertama berdasarkan bersumber dari undang-undang, ya. Yaitu ya berdasarkan Undang-Undang 45 dan aturan-aturan yang dibuat setelahnya. Oke, kalau berbicara dengan kebiasaan, yaitu ditentukan itu ada dua faktor. Pertama, adanya perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang sama dan diterima oleh orang yang lainnya. Maksudnya di sini ya kebiasaan yang sering terjadi antara orang satu dan orang yang lainnya menyebabkan itu udah kebiasaan orang sekelompok orang tertentu atau dalam negara itu sendiri gitu. Terus faktor yang kedua adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. Maksudnya di sini keyakinan hukum berarti orang-orang yang seperti kita ini sama-sama tahu gitu. Oh, ini salah, ini benar. Oh iya, benar Mbak Dewi ya, semacam norma-norma yang berlaku. Norma-norma kehidupan ya, maksudnya kehidupan di sini maksudnya yang berlaku di masyarakat. Waalaikumsalam Mbak Tini. Kemudian ada namanya jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini tadi kan terkait dengan keputusan hakim. Biasanya kita lihat nih ketika misalnya kita melakukan hukum jurisprudensi ini berdasarkan hakim ya, berdasarkan keputusan hakim. Nah, biasanya sang pembuat hukum jurisprudensi ini atau hakim sendiri ini melakukan pertimbangan-pertimbangan ketika memutuskan hukum jurisprudensi yang akan berlaku. Pertama itu, apa yang harus dilaksanakan oleh hakimnya adalah pertama penafsiran gramatikal atau tata bahasa, yaitu hakimnya itu melakukan penafsiran berdasarkan arti kata. Jadi ditelaah dulu kejadiannya, kemudian kejadiannya itu dicocokkan dengan undang-undang yang berlaku, kemudian dicocokkan tata caranya atau tata bahasa yang berlaku dalam undang-undang tersebut dan keputusan yang beliau buat atau hakim itu buat. Kemudian penafsiran historis berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang, yaitu ya dilihatlah berdasarkan proses terbentuknya gitu ya, yang jelas. Kemudian penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Selanjutnya penafsiran teologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, ini maksudnya adalah kita lihat nih aturan yang sudah dibuat, aturan yang dibuat dalam undang-undang, kemudian dilihat case-nya masih cocokkah
diberlakukan di misalnya zaman sekarang yang misalnya sudah tidak sesuai atau apa. Makanya di sini perlu penafsiran teologis gitu ya untuk menyesuaikan. Selanjutnya itu adalah penafsiran otentik. Maksudnya di sini adalah penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri. Selanjutnya adalah traktat ya. Traktat tadi kan seperti contohnya perjanjian antar negara atau perjanjian bilateral, multilateral. Kalau mau lihat contohnya ya, traktat itu kalau misalnya bilateral yang tadi saya jelaskan antar negara satu dan negara yang lain. Misalnya perjanjian Indonesia dan Jepang, Indonesia dan Cina, dan segala macam. Nah, kalau traktat yang multilateral berarti melibatkan beberapa negara, lebih dari 2. Berarti seperti PBB. Kita lihat PBB itu kan lembaga yang menyatukan beberapa negara di dunia ini, membuat aturan-aturan internasional yang berlaku secara global. Global di sini berarti berlaku antar anggotanya masing-masing gitu ya, anggota PBB itu. Nah, selanjutnya ada juga nih sumber formal lainnya, yaitu adalah doktrin. Biasa kita dengar istilah doktrin ini ya. Nah, di dalam hukum ini istilah doktrin ini adalah memutuskan atau membuat hukum formal itu berdasarkan pendapat para ahli. Nah, ini dibolehkan dalam hukum. Jadi di sini pendapat para ahli hukum terkemuka dijadikan dasar penting dalam hukum dan penerapannya. Biasanya ini istilahnya dikenal dengan doktrin Trias Politica dari Montesquieu. Semacam ya, kalau misalnya ingin membuat hukum atau membuat satu keputusan hukum ya, maka dilibatkanlah pendapat-pendapat ahli, pendapat-pendapat yang benar-benar menggambarkan, oh ini benar-benar ahli nih, ini paham betul dengan terkait dengan masalah hukum tersebut dan bersifat netral, maka itu bisa menjadi salah satu dasar dalam menyusun hukum formal ya, doktrin itu tadi. Kita lihat nih, kita masuk ke sistem peradilan di Indonesia. Berbicara sistem peradilan, biasa teman-teman melihat sidang MPR, sidang DPR, ataupun sidang terkait. Biasa ya kita lihat ketika adanya KPK, terus lembaga KPK terbuka melihatkan proses persidangan koruptor ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk peradilan di Indonesia.
kita lihat dari bagan ini, nah lembaga peradilan di Indonesia ini terdiri dari dua bagian. Ada namanya lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan khusus. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Peradilan umum itu terkait di eksekusi di pengadilan negeri pertama di pengadilan negeri di setiap daerah masing-masing ya. Kalau misalnya di Makassar ya di Makassar pengadilan negeri Makassar, di Surabaya pengadilan negeri Surabaya, dan di kota-kota yang lain. Kemudian setelah diproses di pengadilan negeri, keluarlah keputusan. Ketika misalnya orang tersebut ingin mengajukan ke tingkat di atasnya, maka disebutlah pengadilan tinggi atau naik banding istilahnya ya. Teman-teman pasti sudah akrab dengan istilah ini. Maka ketika entah itu dari pihak pelaku atau pihak terdakwa ingin mengajukan banding tidak puas, maka bisa diajukan ke tingkat selanjutnya yaitu pengadilan tinggi. Selanjutnya ketika misalnya tidak puas dengan hasil ini, hal yang terakhir adalah masuk ke Mahkamah Agung. Gitu. Biasanya di sini kan istilahnya dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi istilahnya banding ya. Ketika salah satu dari pihak entah itu terdakwa ataupun korban tidak puas, maka mengajukan keberatan. Nah, namanya banding. Kalau misalnya udah sampai ke tahap Mahkamah Agung, namanya adalah kasasi. Biasanya di sini pelaku dan korban itu terdakwa dan korban itu sudah tidak saling bertemu, tetapi di sini di Mahkamah Agung ini tahapnya sudah masuk ke peninjauan kembali PK atau peninjauan kembali. Jadi apa sih yang mana yang di pengadilan tinggi kan sudah mengeluarkan keputusan. Jadi diamatilah keputusan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dicari solusinya, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya. Nah, selanjutnya ada namanya peradilan khusus. Jadi peradilan yang membahas atau membahas terkait dengan topik-topik khusus ya. Namanya peradilan agama. Nah, biasanya kalau di peradilan agama ini kita kenal ini ya, yang terkait dengan perceraian dan segala macam biasanya dieksekusi di peradilan agama. Ada namanya peradilan syariah Islam. Saya juga baru tahu ini ada pembagian peradilan syariah Islam. Ini mungkin terkait dengan aturan-aturan yang ketika misalnya tidak sesuai dengan syariah Islam, maka disidanglah di peradilan syariah Islam. Ini mungkin ini berlaku di negara yang menganut syariah Islam ya. Khususnya mungkin kalau di tempat kita di Indonesia kan masih belum menganut sistem syariah Islam, tetapi ada satu ada satu daerah yang spesifik ya, atau membahas
atau menganggap bahwa daerahnya itu adalah berlafazkan atau sistemnya itu adalah syariah Islam, seperti di Aceh ya. Ya benar, Mbak Dewi. Belibet banget saya menjelaskan ya, di Aceh. Katanya itu ada namanya peradilan syariah Islam. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah Islam yang teman-teman lembaga-lembaga di Aceh sudah rumuskan, maka disidanglah di peradilan ini. Selanjutnya adalah peradilan tata usaha negara. Nah, ini terkait adanya tata usaha negara ini adalah biasanya kita kenal kalau misalnya tidak terkait dengan tindakan pidana, maka dieksekusi di peradilan tata usaha negara. Nah, kan teman-teman biasa mendengar ya istilah ada namanya hukum perdata dan hukum pidana. Nah, kalau misalnya tindakan kriminal yang masuk ke pidana, maka dieksekusi di peradilan umum. Tetapi yang di luar dari tindakan pidana atau perdata ya, seperti sengketa tanah atau warisan ataupun perjanjian prestasi atau melanggar perjanjian. Nah, di sini di prosesnya penipuan. Jadi diproses di peradilan tata usaha negara. Selanjutnya ada namanya peradilan militer. Jadi ini terkait dengan ini ya, seperti polisi, tentara, dan angkatan militer lainnya. Ketika misalnya orang-orang tersebut melakukan pelanggaran, maka dihukumnya di peradilan militer. Seperti itu. Nah, kita juga mengenal istilah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ya. Teman-teman sudah akrab kan dengan istilah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, pertama-tama itu kita lihat nih dasar-dasar yang membuat bagaimana berdirinya Mahkamah Agung dan segala macam. Saya sepertinya lupa mencantumkan. Oke, saya lupa. Jadi kita lihat ya, dasar-dasar lembaga peradilan di Indonesia ini. Pertama didasari oleh Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dasarnya lagi adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar pada bab 9 pasal 24 terkait dengan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, peradilan tata usaha, dan Mahkamah Konstitusi. Disinggung nih, ada istilah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 97 nomor 31 terkait peradilan militer.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas nomor 4 tentang terkait dengan Mahkamah Agung. Jadi kalau kita lihat di sini banyaklah istilah-istilah ini ya, dasar-dasar hukum yang mendasari bagaimana pembuatan lembaga peradilan di Indonesia ini. Yang terakhir yang saya singgung adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini dibuat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Agung itu membawahi semua lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga tertinggi di dalam peradilan di Indonesia itu adalah terletak di Mahkamah Agung. Seperti itu. Kita lihat nih perbedaan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dibentuk dari 19 Agustus 1945. Jadi dari pertama berdiri, kita pertama merdeka, Mahkamah Agung 2 hari setelah merdeka, Mahkamah Agung itu dibuat. Kita lihat dasar pembentukannya ya Undang-Undang 1945. Kemudian jumlah anggotanya maksimal 60 orang, masa tugas selama 5 tahun. Jadi yang memilih Mahkamah Agung adalah Komisi Yudisial. Jadi ini kayak komisi yang dibuat untuk menyeleksi hakim-hakim untuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga lainnya. KPK juga sepertinya yang menguji itu Komisi Yudisial. Oke, nah fungsinya di sini Mahkamah Agung adalah sebagai kekuasaan kehakiman, jadi lembaga tertinggi terkait dengan peradilan. Kewenangannya yaitu mengadili pada tingkat kasasi yang saya sebut tadi ya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi ketika misalnya ada RUU ya, rancangan undang-undang atau undang-undang yang ingin diajukan, kemudian direview sama orang-orang Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang yang telah ada. Undang-undang di sini berarti undang-undang yang 1945 dan undang-undang yang berlaku lainnya. Selanjutnya mempunyai kewenangan lain, yaitu memutuskan dan memberhentikan kepala daerah yang diajukan oleh DPR. Kewenangan yang lainnya adalah menyelenggarakan persidangan peninjauan kembali atau PK di tahap kasasi itu tadi ya. Kemudian putusannya adalah berjenjang dan bisa dilakukan upaya peninjauan kembali. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi di sini baru dibuatnya tahun 2003, 17 Agustus 2003. Dasar pembentukannya adalah Undang-Undang 24 tahun 2003. Selanjutnya jumlah anggotanya adalah 9, masa tugasnya sama 5 tahun, dipilih oleh DPR. Nah, yang lembaga yang memilihnya adalah DPR, MA, dan Presiden. Fungsinya adalah kekuasaan kehakiman. Ya sama. Terkait dengan memberikan keputusan-keputusan hukum ya.
Nah, kewenangannya ini adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Kewenangan kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi kalau misalnya ada misal nih, seperti kayak KPK membuat undang-undang dan segala macam. Terus lembaga lain membuat undang-undang atau misalnya menolak undang-undang yang telah diajukan diajukan KPK. Maka adanya persengketaan ini, salah satunya. Jadi adanya perselisihan ini, maka fungsi Mahkamah Konstitusi di sini adalah sebagai reviewer, di mana letak kesalahannya, perdebatannya di mana, sehingga diberikan jalan keluar. Selanjutnya adalah kewenangan yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Nah, ini pokoknya tugasnya Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan tata negara ya. Kemudian memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kita lihat ya, memutus pembubaran partai politik. Jadi kalau misalnya partai politiknya macam-macam, partai politiknya tidak sesuai undang-undang, melanggar undang-undang dan segala macam, ya kasusnya itu masuk di Mahkamah Konstitusi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Hasilnya. Jadi hasilnya ini ketika misalnya ada orang yang mengajukan keberatan terkait dengan hasil pemilu, dieksekusi di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau misalnya ada kecurangan yang berbentuk pidana atau misalnya kayak kriminal seperti itu, maka dieksekusinya di peradilan tinggi, dan bisa saja dilempar ke Mahkamah Agung kalau orangnya itu mengajukan kasasi tadi itu. Selanjutnya terkait dengan putusannya itu tak berjenjang pertama dan terakhir dan bersifat final. Jadi tidak ada nih tingkatan-tingkatan yang kalau misalnya sudah diputuskan ya tidak orang tersebut yang mengajukan ke MK itu tidak berhak untuk mengajukan banding atau kasasi. Ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya di Mahkamah Konstitusi itu kalau misalnya terkait dengan pelanggaran tata negara, misalnya yang tadi ya pemilu, ada pengkhianatan terhadap negara, melakukan perbuatan tercela, maksudnya di sini saya menghina kepala negara dan segala macam, ya dibahasnya di Mahkamah Konstitusi itu. Itu ya. Oke, di MA ini masih bisa diajukan kembali gitu. Kalau di sini kita lihat ya, sifatnya putusannya itu berjenjang dan bisa melakukan upaya peninjauan kembali. Ya kalau tingkatannya kan tadi nih di peradilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian di Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini yang paling terakhir gitu. Jadi
ya MK itu sudah final. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup ya pertemuan kali ini. Pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan terkait dengan kekurangan, entah itu dari segi pembawaan materi dan penjelasan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.